Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Lukas 11 ayat yang ke-1, Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Judul renungan kita hari ini adalah Doa yang Didengar Tuhan, ditulis oleh Claudia Jessica, sahabat suara kasih. Bayangkan jika kamu bisa menghadiri kelas yang diajarkan oleh orang terbaik di bidangannya dalam sepanjang masa. Misalnya, kamu bisa belajar musik dari Beethoven, kelas drama yang diajarkan oleh Shakespeare, atau mungkin belajar filsafat di bawah C.S. Lewis. Lalu bagaimana dengan kelas doa yang didoakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Terdengar bagus untukku. Saya akan berada di kelas itu. Para murid memiliki ide yang sama. Injil Lukas memberitahu kita, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jadi Tuhan Yesus memberi mereka doa ini, yang sering kita sebut sebagai doa Bapa kami. Bagaimanapun Alkitab tidak pernah membahas tentang ini. Bahkan saya pikir itu bukanlah doa yang Tuhan Yesus naikkan, karena dia tidak perlu berdoa, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Tuhan Yesus bahkan tidak pernah berdosa. Saya pikir bahwa itu lebih baik digambarkan sebagai doa murid. Tapi sebut saja dengan yang kamu suka. Ini adalah model untuk semua doa. Seperti ketika kita ingin membangun rumah, mungkin kamu akan mengunjungi model rumah lain terlebih dahulu, hingga dapat memutuskan bagaimana rumahmu akan dibentuk. Dengan cara yang sama, ini adalah model atau contoh untuk semua doa. Sahabat suara kasih, Tuhan Yesus memberi kita doa ini, dan menunjukkan bahwa doa dapat diajarkan. Kita belajar dengan mendengarkan orang lain berdoa, dan kita belajar dengan membaca Alkitab. Tetapi kita perlu belajar bagaimana berdoa. Marilah kita berdoa. Kita juga harus membuat doa menjadi bagian dari gaya hidup kita.
karena akses kepada Tuhan dapat kita lakukan melalui doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.